Selamat pagi kepada Ciselvi dan pada teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai Analyzing Investing Activities. Sebelum kami memulai presentasi kami, maka kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama adalah Muhammad Rizky Kalami, yang kedua adalah Lisat, yang ketiga adalah saya sendiri, Kristina, yang keempat adalah Piska Odilia, yang terakhir adalah Eniko Sutopo. Nah, untuk yang pertama, kita akan bahas dulu apa itu pengertian dari investing activities. Investing activities merupakan suatu aktivitas perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang yang dimiliki oleh suatu perusahaan, serta investasi lainnya yang tidak termasuk setara kas. Lalu, apa aja contoh dari investing activities itu? Yang pertama, penjualan aset tetap. Yang kedua, pembayaran atas pembelian aset tetap. Yang ketiga, penjualan surat berharga yang berupa investasi. Lalu, penagihan pinjaman pokok jangka panjang atau pinjaman. Yang kelima, pembelian investasi jangka panjang. Lalu selanjutnya, kita akan membahas tentang aset. Nah, apa itu aset? Aset merupakan sumber daya yang dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan atau laba bagi perusahaan itu sendiri. Lalu, aset terbagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama yaitu current asset. Nah, current asset merupakan sumber daya perusahaan yang siap untuk dikonversi menjadi uang tunai atau cash dalam siklus operasi perusahaan itu sendiri. Contohnya yaitu cash, cash equivalents, receivables, inventories, dan juga prepaid expense. Lalu untuk kategori yang kedua, ada non-current asset atau yang biasa kita sebut long term, yaitu sumber daya perusahaan yang diharapkan bermanfaat bagi perusahaan untuk periode-periode selanjutnya. Lalu contoh dari non-current asset atau long term itu sendiri, yaitu property, plant, equipment, intangibles, dan investment. Lalu selain itu, aset juga dibagi menjadi dua berdasarkan kegunaannya untuk analisis, yaitu yang pertama ada financial asset dan ada operating asset. Nah, financial asset itu sendiri terdiri dari marketable securities dan investasi lainnya yang ada di dalam non-operating asset. Lalu, financial asset ini sendiri dinilai berdasarkan fair value atau market value dan diharapkan dapat memiliki tingkat pengembalian yang sama dengan modal yang telah dikeluarkan dan yang telah disesuaikan dengan resikonya. Lalu untuk operating asset itu sendiri merupakan sebagian besar aset perusahaan, di mana dinilai berdasarkan cost dan diharapkan menghasilkan pengembalian melebihi biaya modal rata-rata tertimbangnya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi Introduction to Current Asset. Bisa kita lihat di dalam slide ini yaitu ada gambar operating cycle. Nah, operating cycle ini sendiri merupakan jumlah waktu uang tunai yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk pembelian sampai dengan pengumpulan uang tunai yang dihasilkan oleh penjualan barang ataupun jasa yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, operating cycle ini bisa kita lihat dimulai dari cash yang ada di paling atas. Nah, cash yang ada di dalam perusahaan ini dapat kita gunakan untuk membeli suatu aset atau suatu investment yang dapat digunakan sebagai investasi perusahaan tersebut. Nah, dari aset dan investment yang telah kita beli sebelumnya, kita bisa mendapatkan cash kembali dengan cara kita bisa mendapatkan bunga ataupun kita bisa menjual kembali aset ataupun investment tersebut. Nah, lalu dalam Introduction to Current Asset ini ada suatu istilah yaitu working capital. Nah, working capital ini sendiri merupakan suatu istilah dari nilai lebih atas current asset dan current liabilities-nya. Jadi, di mana current asset ini mempunyai nilai lebih daripada current liabilities yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Masih dalam Introduction to Current Asset. Nah, di dalam Introduction to Current Asset ini ada 3 materi yang akan dijelaskan lebih lanjut, yaitu yang pertama ada cash dan cash equivalent, yang kedua ada receivable, dan yang ketiga ada prepaid expense. Nah, masing-masing dari materi ini akan saya jelaskan lebih lanjut di dalam slide-slide selanjutnya. Nah, yang akan kita bahas pertama dalam Introduction to Current Asset yaitu cash dan cash equivalent, di mana cash itu sendiri merupakan aset yang paling lancar atau liquid di dalam perusahaan
di mana termasuk atas mata uang yang tersedia dan dana yang ada di dalam deposito. Lalu untuk cash equivalent itu sendiri, yaitu aset yang paling lancar atau liquid, di mana berupa investasi jangka pendek yang siap untuk dikonversi ke dalam cash, atau yang sudah dekat jatuh temponya, di mana sekitar 3 bulan atau kurang. Lalu contoh dari cash equivalent itu sendiri adalah short-term treasury bills, commercial bills, dan money market funds. Lalu selanjutnya, ketika memeriksa jumlah liquid aset yang tersedia bagi perusahaan, seorang analis harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, jika cash equivalent diinvestasikan dalam sekuritas ekuitas, perusahaan beresiko mengalami penurunan likuiditas jika nilai pasar dari investasi tersebut menurun. Lalu ada juga pertimbangan kedua, yaitu cash dan cash equivalent terkadang harus disimpan sebagai saldo kompensasi untuk mendukung pengaturan pinjaman yang ada atau sebagai jaminan atas hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua dari introduction to current asset, yaitu kita akan bahas tentang receivable. Nah, receivable atau piutang yang biasa kita sebut merupakan jumlah uang yang belum diterima oleh suatu perusahaan yang timbul dari penjualan produk barang atau jasa, atau dari uang muka atau pinjaman uang kepada perusahaan lain. Lalu macam-macam receivable itu adalah yang pertama ada accounts receivable, yaitu mengacu kepada uang yang belum diterima oleh perusahaan yang timbul dari penjualan produk atau barang ataupun jasa. Lalu ada juga notes receivable, di mana mengacu pada perjanjian tertulis milik perusahaan yang bersifat formal atas hutang jatuh tempo perusahaan itu sendiri. Di dalam receivable terdapat suatu analisis yang dilakukan untuk menilai nilai piutang yang ada di dalam suatu perusahaan, di mana disebut valuation of receivables. Nah, analisis ini penting untuk dilakukan dalam suatu perusahaan karena receivable memiliki pengaruh terhadap posisi aset dan arus pendapatan milik perusahaan. Dalam praktiknya, perusahaan akan melaporkan nilai receivable atau piutangnya pada net realizable value-nya, di mana itu merupakan nilai total piutangnya dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih atau yang biasa kita sebut AFDA, di mana nilai piutang tak tertagihnya dapat diestimasi dari beberapa pertimbangan di bawah ini, yaitu pengalaman, ekspektasi ekonomi dan industri, lalu ada kebijakan pengumpulan perusahaan, dan terakhir ada tentang keberuntungan pelanggan itu sendiri. Selain valuation of receivable, ada lagi analyzing receivable, yaitu merupakan suatu analisis yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mengenali kemungkinan kesalahan dalam menilai piutang mengenai nilai akhir piutang mereka. Lalu ada beberapa poin penting yang harus dihadapi untuk menganalisa suatu piutang itu. Yang pertama ada collection risk, yaitu informasi lengkap yang digunakan untuk menilai resiko penagihan piutang biasanya tidak disertakan dalam laporan keuangan. Informasi tersebut harus diperoleh dari sumber lain ataupun dari perusahaan. Nah, ada beberapa tools analisis yang dapat digunakan untuk menyelidiki kolektibilitas dari piutang itu sendiri, yaitu yang pertama, kita dapat membandingkan receivable perusahaan lain sebagai persentase penjualan dengan perusahaan yang dianalisis. Lalu yang kedua, kita dapat memeriksa konsentrasi terhadap pelanggan, di mana resiko dapat meningkat ketika piutang hanya terkonsentrasi pada satu atau beberapa pelanggan saja. Lalu yang ketiga, kita dapat menghitung tren investigasi dalam periode penagihan rata-rata piutang dibandingkan dengan persyaratan kredit biasa untuk suatu industri. Lalu untuk yang terakhir, kita dapat menentukan bagian receivable mana yang merupakan pembaruan dari accounts receivable atau notes receivable periode sebelumnya. Lalu poin kedua yang dapat kita hadapi yaitu authenticity of receivables, di mana merupakan
Penjelasan tentang piutang dalam laporan keuangan atau catatan biasanya tidak cukup untuk memberikan petunjuk yang dapat diandalkan oleh suatu perusahaan tentang apakah piutang itu asli, tentang jatuh temponya, dan apakah dapat dilaksanakan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keaslian dari piutang itu sendiri adalah right of merchandise return atau hak untuk pengembalian barang yang telah dibeli. Lalu poin yang terakhir yaitu securitization of receivable, yaitu permasalahan analisis penting lainnya yang muncul ketika perusahaan menjual semua atau sebagian nilai receivable atau piutangnya yang dimiliki oleh suatu perusahaan kepada pihak ketiga yang biasanya mendanai penjualan dengan menjual obligasi tersebut ke pasar modal. Nah, koleksi dari receivable ini yang menjadi sumber pendapatan obligasi, di mana praktik ini dinamakan securitization. Sedangkan penjualan receivable yang dilakukan kepada bank atau perusahaan pembiayaan komersial lainnya disebut dengan factoring. Nah, untuk materi terakhir dari Introduction to Current Asset, yaitu yang ketiga, adalah prepaid expense. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya dalam accounting, prepaid expense merupakan pembayaran di muka atau uang muka yang diterima yang diberikan untuk jasa ataupun barang yang belum diterima. Nah, contoh dari prepaid expense ini sendiri yaitu pembayaran di muka untuk sewa, pembayaran di muka untuk asuransi, dan juga bisa untuk pajak atas properti. Inventories. Persediaan merupakan barang yang dijual dalam aktivitas operasi normal perusahaan. Pentingnya metode akuntansi biaya dalam penilaian persediaan disebabkan oleh dampaknya pada laba bersih dan penilaian aset. Metode persediaan digunakan untuk mengalokasikan biaya barang tersedia untuk dijual pada harga pokok penjualan atau persediaan akhir. Persamaan persediaan untuk perusahaan dagang. Biaya persediaan awalnya dicatat pada neraca. Saat persediaan terjual, biaya ini dipindahkan dari neraca dan mengalir pada laporan laba rugi sebagai harga pokok penjualan. Biaya tidak dapat berada pada dua tempat yang sama pada waktu yang bersamaan, melainkan dapat dicatat pada neraca sebagai beban masa depan atau diakui saat ini pada lampiran laba rugi profitabilitas untuk dikaitkan dengan pendapatan penjualan. Konsep penting akuntansi persediaan adalah arus biaya. Jika seluruh persediaan diperoleh pada periode terjualnya, maka HPP akan sama dengan biaya pembelian barang. Namun, jika persediaan tersedia pada akhir periode akuntansi, penting untuk menentukan persediaan mana yang telah terjual dan biaya mana yang tersedia pada neraca. Arus biaya persediaan, di sini ada FIFO. FIFO seperti namanya first in first out, yang artinya masuk pertama keluar pertama. Maka pada metode ini, unit persediaan yang pertama kali masuk ke gudang perusahaan akan dijual pertama. Metode pencatatan persediaan ini akan memudahkan perusahaan untuk mengerti aliran dana masuk dan aliran dana keluar yang seharusnya sama. Dengan metode ini juga persediaan akhir bisa ditentukan karena persediaan pada akhir periode akan bertanggung jawab untuk menentukan harga jual berdasarkan informasi berapa biaya persediaan yang terakhir masuk. LIFO artinya yang masuk terakhir keluar pertama. Metode ini mengasumsikan unit persediaan yang dibeli pertama akan dikeluarkan di akhir. Artinya unit yang dijual pertama adalah unit persediaan yang terakhir masuk ke gudang. Jadi, biasanya persediaan akhir barang dagang akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang pertama atau awal masuk. Average cost, biaya persediaan rata-rata. Unit dijual tanpa memperhatikan urutan pembeliannya dan menghitung HPP serta persediaan akhir sebagai rata-rata tertimbang. Nah, di sini terdapat tabel. Seperti contoh yang disajikan di sini, laba kotor dapat dipengaruhi oleh pilihan metode biaya persediaannya. Dalam periode kenaikan harga, FIFO menghasilkan laba kotor yang lebih tinggi daripada LIFO.
karena persediaannya dengan biaya lebih rendah disesuaikan dengan pendapatan penjualan pada harga pasar saat ini. Kadang-kadang disebut sebagai laba bayangan FIFO karena laba kotor sebenarnya merupakan jumlah dari dua komponen, laba ekonomi dan laba ditahan. Keuntungan ekonomi sama dengan jumlah unit yang terjual dikalikan dengan selisih antara harga jual dan biaya penggantian persediaan, didekati dengan biaya persediaan yang terakhir dibeli. Keuntungan kepemilikan adalah kenaikan biaya penggantian sejak persediaan diperoleh dan sama dengan jumlah unit yang terjual, dikalikan dengan selisih antara biaya penggantian saat ini dan biaya akuisisi awal. Dari 9.000, laba arus yang dilaporkan 3.000, berkaitan dengan keuntungan inflasi yang direalisasikan oleh perusahaan atas persediaan yang dibengkakkan beberapa waktu lalu dengan harga yang lebih rendah dari harga saat ini. Holding gain adalah fungsi dari perputaran persediaan, misalnya beberapa lama barang tetap di rak, dan tingkat inflasi. Jika terjadi masalah serius, keuntungan ini telah dikurangi selama dekade terakhir karena inflasi dan manajemen yang lebih rendah. Pengaruh COGS antara penggunaan metode FIFO dengan weighted average. Pertama, dengan menggunakan rumus FIFO, beginning inventory ditambah purchase dikurangi ending inventory mendapatkan hasil angka 15.000 nilai COGS dengan menggunakan rumus FIFO. Kalau dengan menggunakan rumus average mendapatkan nilai 16.800. Lalu dengan rumus sales dikurangin COGS akan didapatkan hasil gross profit-nya sebesar 9.000 untuk FIFO. Kalau untuk weighted average mendapatkan nilai dengan 7.200. Nah, di sini pengaruh dari menggunakan metode tersebut adalah hasil dari gross profit-nya lebih besar dengan menggunakan metode FIFO. LCNRV atau biaya terendah atau nilai realisasi bersih. Pencatatan persediaan dicatat berdasarkan biaya yang digunakan untuk persediaan tersebut. Akan tetapi biasanya persediaan mengalami penurunan nilai karena kerusakan, keusangan, penurunan harga, dan lain-lain yang menyebabkan nilai persediaan juga diturunkan. Oleh karena itu, persediaan dilaporkan pada biaya atau nilai terendah atau nilai realisasi bersih. Net realizable value atau nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual dalam keadaan bisnis normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya untuk penjualan. Pada umumnya, LCNRV diaplikasikan atas dasar barang per barang. Itu dikarenakan aturan pajak, banyak negara mewajibkan penilaian persediaan barang per barang yang digunakan. Selain itu, pendekatan tiap item memberikan nilai terendah pada penyajian neraca. Akan tetapi, apapun yang digunakan perusahaan, metode tersebut harus diaplikasikan secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang Introduction to Long-Term Asset atau pengantar aset jangka panjang. Nah, aset ini biasanya digunakan untuk menghasilkan penghasilan operasi atau mengurangi biaya operasi untuk lebih dari satu periode atau lebih dari 1 tahun. Nah, aset jangka panjang ini mencangkup dua, yaitu aset tetap berwujud dan aset tak berwujud. Nah, aset tetap berwujud tuh yang seperti apa sih? Yang seperti kayak bangunan, pabrik, dan peralatan. Nah, kalau aset yang tak berwujud itu seperti kayak hak paten atau hak milik, terus merek dagang, copyright, dan goodwill. Selanjutnya tentang akuntansi aset jangka panjang. Nah, akuntansi aset jangka panjang itu terdiri dari 3. Yang pertama kapitalisasi, yang kedua alokasi, dan yang ketiga penurunan nilai. Yang pertama, kapitalisasi itu apa sih? Kapitalisasi itu adalah proses penangguhan biaya
yang terjadi pada periode berjalan, tetapi manfaatnya itu sangat diharapkan dapat berlangsung selama beberapa periode di masa yang akan datang. Nah, kapitalisasi ini yang menciptakan yang namanya akun aset. Yang kedua, alokasi. Alokasi itu apa sih? Itu adalah proses pembebanan biaya tangguhan secara periodik sepanjang satu atau lebih periode yang manfaatnya itu sangat diharapkan juga. Nah, proses alokasi ini yang dinamakan penyusutan untuk aset berwujud, amortisasi untuk aset yang tak berwujud, dan depresiasi untuk sumber daya alam. Yang ketiga, penurunan nilai. Nah, penurunannya itu apa sih? Itu adalah proses menuliskan nilai buku aset. Nah, ketika arus kas yang diharapkan itu tidak cukup lama untuk memulihkan sisa biaya yang dilaporkan pada neraca. Nah, arus kas ini jika yang diharapkan itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai yang tercatat aset, maka aset perlu diturunkan nilainya dan dinyatakan sebesar nilai pasar wajar. Dan dampaknya itu apa sih? Dampaknya itu untuk mengurangi nilai yang tercatat aset pada neraca dan mengurangi profitabilitas sebesar jumlah yang sama. Seperti itu. Selanjutnya tentang kapitalisasi versus pembebanan. Nah, di situ ada beberapa dampak. Dampak yang pertama itu dampak terhadap laporan keuangan rasio yang mengakibatkan kapitalisasi itu mempengaruhi baik laporan keuangan maupun rasionya. Dan kapitalisasi juga membuat laba menjadi lebih unggul dibandingkan arus kas sebagai pengukuran kinerja keuangan. Nah, dampak yang kedua itu adalah dampak kapitalisasi terhadap laba. Nah, ini juga mengakibatkan kapitalisasi meneguhkan pengakuan biaya sehingga menghasilkan laba yang lebih tinggi selama periode akuisisi. Namun kalau laba yang lebih rendah pada periode berikutnya, maka dibandingkan dengan namanya pembebanan biaya. Dan kapitalisasi juga menghasilkan yang namanya serial perataan laba. Nah, dampak yang ketiga itu dampak kapitalisasi terhadap tingkat pengembalian investasi. Ini juga mengakibatkan kapitalisasi itu mempengaruhi laba maupun basis investasi dari rasio tingkat pengembalian investasi. Nah, sebaliknya itu membebankan biaya aset menghasilkan basis investasi yang lebih rendah dan meningkatkan fluktuasi laba. Lalu selanjutnya itu yang keempat, dampak kapitalisasi terhadap rasio solvabilitas. Rasio ini seperti rasio utang terhadap ekuitas yang mencerminkan kondisi perusahaan itu yang lebih buruk dari kondisi yang sebenarnya. Nah, hal ini terjadi karena pembebanan biayanya itu langsung menyebabkan ekuitas kita dinyatakan terlalu rendah untuk perusahaan yang memiliki aset yang namanya produktif. Nah, dampak yang kelima itu ada dampak kapitalisasi terhadap arus kas operasi. Yang ini jika biaya aset dibebankan langsung, biaya ini dilakukan sebagai arus kas keluar aktivitas operasi. Sebaliknya jika aset dikapitalisasi, biaya ini dilaporkan sebagai arus kas keluar aktivitas investasi. Hal ini itu berarti pembebanan langsung biaya aset akan menyatakan arus kas keluar operasi yang terlalu tinggi dan arus kas keluar investasi terlalu rendah pada tahun akuisisi dibandingkan dengan kapitalisasi biaya. Ya, berikutnya kita akan membahas mengenai property, plant and equipment yang akan dibahas oleh saya, Enrico. Nah, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu apa sih definisi dari property, plant, and equipment. Jadi, property, plant, and equipment itu, atau kita bisa singkat PPE, merupakan aset tidak lancar, di mana umur manfaatnya itu pasti lebih dari 1 tahun, beda sama current asset ya. Nah, property, plant, and equipment ini, atau PPE ini, digunakan oleh perusahaan dalam aktivitas bisnisnya. Seperti kalau perusahaan manufaktur ya untuk kegiatan produksi, dan kalau misalnya perusahaan pemberian jasa yang digunakan untuk melakukan jasanya, yang nantinya akan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Nah, karena PPE ini dipakai oleh perusahaan dalam aktivitas bisnisnya,
tentunya aset ini nggak bakal dijual secara cepat ya oleh perusahaan. Paling dia dijual pada saat nanti ketika aset itu dirasa sudah tua dan pengen ganti aset yang baru. Nah, beberapa contoh dari PPE bisa kita lihat di PowerPoint. Pertama adalah properti. Properti itu bisa tanah plus bangunan di atasnya, tapi juga bisa berupa bangunan yang nggak ada di atas tanah. Jadi maksudnya itu adalah kayak apartemen gitu. Apartemen kan memang dibangun di atas tanah, tapi untuk lantai-lantai berikutnya itu kan tidak dihitung di atas tanah ya. Itu kan lebih kayak bangunan yang ditumpuk di atas bangunan kayak gitu. Terus yang berikutnya ada plan. Plan itu maksudnya adalah gedung yang dimiliki oleh perusahaan. Baik itu digunakan sebagai pabrik ataupun digunakan sebagai tempat perkantoran untuk mengurusi segala macam administrasi perusahaan seperti itu. Dan yang kemudian ada equipment. Equipment ini mencakup mesin-mesin digunakan perusahaan untuk melakukan kegiatan produksi maupun pemberian jasa. Jadi misalkan kalau perusahaan manufaktur, ya mesinnya itu ya mesin untuk merakit agar produk itu bisa jadi gitu dari bahan mentah gitu. Dan kalau misalkan dia berupa jasa, ya mesin-mesin itu digunakan oleh perusahaan untuk melakukan jasa tersebut kayak begitu. Nah, berikutnya kita akan membahas penilaian terhadap property, plant, and equipment. Penting sekali bagi perusahaan yang telah membeli PPE untuk melakukan penilaian atas aset-aset tersebut. Nah, prinsip yang biasa digunakan perusahaan terhadap PPE ini adalah historical cost principle, di mana perusahaan itu mencatat nilai asetnya itu pada harga belinya, di mana di dalam harga beli tersebut sudah terkandung biaya angkut, biaya instalasi, dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan sampai aset tersebut bisa dipakai oleh perusahaan. Nah, di dalam cost ini sudah termasuk pajak ya, karena kan kalau beli biasanya tercantum PPN di dalamnya. Dan karena itu perusahaan itu memakai historical cost ini karena dia itu bersifat objektif, di mana apabila historical cost ini diterapkan secara teratur oleh perusahaan, tidak akan memberikan gangguan yang serius kayak gitu. Yang kita bahas adalah valuing natural resource. Jadi perusahaan juga perlu tuh menilai semua sumber daya yang dimilikinya, atau bisa dibilang sumber daya alam lah, natural resource gitu. Perusahaan menggunakan prinsip historical cost juga untuk menilai natural resource yang dia dimiliki. Cuman perusahaan perlu menambahkan biaya pencarian sumber daya alam tersebut, dieksplorasi, dan juga biaya pengembangannya. Karena yang namanya sumber daya alam itu nggak mungkin plek ada gitu. Sumber daya alam itu kan tentunya harus dicari dulu. Cari, kemudian kalau misalkan ketemu situsnya itu, dia harus eksplorasi dulu gitu loh, untuk menggali sumber daya alam itu. Dan juga perlu dikembangin agar bisa diolah untuk jadi benar-benar bisa jadi bahan baku yang bisa diproses jadi produk akhir. Nah, biasanya ketika sumber daya alam itu ditemukan, pastinya akan menghasilkan biaya yang besar banget tuh. Dan dimana nantinya biaya tersebut tuh akan dikapitalisasi ke dalam neraca perusahaan. Biaya ini nantinya baru dibebankan jika sumber daya itu tersebut dibuang, dikonsumsi, atau dijual. Jadi awalnya itu baru dikapitalisasi doang tuh, belum diakui. Tapi pas nantinya sumber daya itu sudah digunakan, baru itu akan di list jadi beban kayak gitu. Karena ibaratnya kan sumber daya alam itu sudah hilang gitu dari perusahaan. Perusahaan biasanya mengalokasikan biaya sumber daya alam itu atas total unit perkiraan cadangan yang tersedia. Jadi nggak kayak PPE tadi ya, dimana kan PPE itu emang selalu ada gitu ya, dan dia bersifat digunakan terus menerus. Tapi kalau yang namanya sumber daya alam ini, kalau dipakai ya langsung habis kayak gitu. Makanya dia beda dalam mengalokasikan biayanya. Kemudian berikutnya kita akan membahas yang namanya depresiasi. Jadi tadi kan sudah kita bahas ya, bahwa perusahaan itu kalau mau mencari untung ya tadi bisa pakai aset-aset yang terkandung dalam PPE, di mana asetnya tersebut nanti akan digunakan oleh perusahaan untuk mengolah berbagai macam natural resources untuk diubah untuk bisa jadi produk jadi yang dapat dijual untuk dikonsumsi oleh konsumen. Nah, karena aset itu sudah dipakai, maka harus terdapat biaya dong yang ditanggung oleh penggunaan aset tersebut. Nggak mungkin sekedar menjalankan doang. Nah, biaya tersebut namanya adalah depresiasi. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar PPT, depresiasi adalah biaya yang ditanggung dari penggunaan aset tersebut. Aset tersebut itu maksudnya adalah PPE, bisa gedung, bisa properti, bisa juga equipment kayak gitu.
Nah, terdapat miskonsepsi mengenai depresiasi ini, dimana kan kita tahu tuh, kalau depresiasi itu hanya semata-mata mengurangi nilai asetnya itu dalam bentuk uang ya, dalam nilai uang di atas kertas doang tuh. Tapi pada kenyataannya kan tidak terjadi apa-apa gitu, tidak sampai berkurang gimana banget seperti kayak di atas kertas. Malahan ya udah berjalan aja gitu, tidak sampai rusaknya bagaimana banget. Nah, sejauh yang kita pelajari, depresiasi itu memiliki rate yang akan menentukan seberapa besar depresiasi atas aset milik perusahaan. Nah, rate yang dimiliki oleh depresiasi tersebut memiliki nominal berdasarkan dua faktor berikut. Yang pertama, ada yang namanya masa manfaat, dan yang kedua, ada namanya metode alokasi. Nah, masa manfaat atau useful life, masa manfaat dari aset yang dimiliki perusahaan itu ditentukan dari kondisi ekonominya, bagaimana struktur dari aset tersebut, dan juga informasi fisik yang benar-benar dikasih oleh perusahaan yang bikin aset tersebut mengenai fisik aset tersebut secara real gitu ya. Nah, faktor-faktor yang membatasi masa manfaat ini ada dua nih. Yang pertama, kerusakan fisik. Kayak misalkan ya penyok atau mungkin gear ya. Kalau misalkan biasanya ada ring-ring kayak gitu yang berputar gitu. Nah, itu bisa aja rusak atau aus. Nah, itu namanya kerusakan fisik ya. Nah, cara menahan kerusakan fisik ini, perusahaan itu bisa melakukan perawatan atau maintenance dengan sebaik mungkin kayak gitu. Namun, walaupun perusahaan sering banget nih maintenance sama ngerawat mesin ya, nggak mungkin yang namanya perusahaan membatasi faktor kedua, yaitu namanya keusangan. Keusangan ini bisa terjadi pertama karena emang dasarnya aset itu sudah berumur, dan kedua ada juga perkembangan teknologi. Yang namanya perkembangan teknologi juga pasti akan membuat aset yang kita punya itu terkesan lebih istilahnya lebih tua dibandingkan dengan teknologi yang terbaru. Contoh yang paling jelas itu terdapat dalam mesin produksi, di mana mesin produksi itu dapat bertahan lebih lama karena perusahaan itu sering melakukan maintenance. Namun, ketika ada perkembangan teknologi, lahirlah mesin yang lebih efisien, yang pastinya performanya itu lebih bagus dong. Nah, walaupun mesin kita yang lama tadi, yang performa itu masih bagus karena sering dirawat, tetap bisa dikatakan usang karena performanya tidak sebagus mesin yang baru kayak gitu. Walaupun ya tadi fisiknya masih bagus seperti itu. Yang kedua, ada namanya metode alokasi. Nah, ketika kita mengadakan perhitungan depresiasi, yang paling jelas kita lihat adalah bagaimana cara kita menghitungnya dong. Nah, untuk menghitungnya tentunya kita pakai metode alokasi, di mana kita di dalamnya itu menyertakan umur manfaat dari aset tersebut. Nah, perbedaan akan metode analisa yang digunakan akan menyebabkan nilai depresiasi yang berbeda pula. Tentunya dong dari kita belajar AD1 sampai Advance 2, kita temukan berbagai macam metode depresiasi yang pastinya kalau kita hitung dengan perbedaan tersebut, nilai depresiasinya akan berbeda. Nah, ada beberapa metode alokasi yang paling banyak digunakan. Nah, metode alokasi yang pertama namanya metode straight line. Tentunya kita paling tahu dong, metode yang dimana depresiasi itu dibagi setiap periode itu dengan jumlah yang sangat balance. Jadi setiap tahun itu nilainya selalu sama gitu. Nah, cara menghitungnya adalah dengan mengurangi cost dengan residual value yang dimilikinya, kemudian dibagi dengan umur manfaat aset tersebut, dan dikalikan dengan fraction of year. Fraction of year itu kayak misalkan asetnya itu dibeli di pertengahan tahun, misalkan tanggal 1 Juli. Dan pas di akhir Desember, kita tentunya tidak akan mencatat itu sebesar 1 tahun. Harus ada fraction dari 1 Juli, kayak begitu. Itu sebesar 6 bulan. Kemudian metode yang kedua ada namanya double declining method. Teman-teman juga sudah tahu pastinya mengenai double declining method ini, di mana pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai rate-nya dulu. Di mana cara mencari nilainya adalah dengan mengalihkan 100% dikalikan dengan 2, lalu kita bagi dengan umur manfaat aset tersebut. Nah, nantinya setelah kita dapat rate tersebut, kita bisa mulai menghitung depresiasinya. Caranya, rate-nya yang tadi kita telah dapat dikalikan dengan book value, dikalikan dengan fraction of year. Nah, untuk book value, teman-teman perlu catat kalau untuk depresiasi yang pertama kali, book value itu dinilai sebesar dari cost kita belinya. Tapi kita tidak perlu kurangi dengan residual value. Jadi benar-benar cost murni. Itu kan udah dihitung tuh, dapat nilainya. Nah, untuk tahun kedua,
nilai book value-nya itu sama dengan cost dikurangi yang pertama tadi tuh, berapa depresiasinya. Kayak begitu, untuk benar-benar dapat nilai book value yang baru. Ada unit of activity method, dimana kalau nyari unit of activity method ini caranya adalah cost dikurangi residual value dibagi total unit of activity. Jadi maksud total unit activity adalah kapasitasnya si mesinnya itu dalam membuat suatu produksi. Jadi misalkan di tahun pertama mesinnya mampu membuat 5.000 unit, maka dibaginya atas 5.000 unit tersebut, kayak begitu. Dan metode yang terakhir ada namanya sum of the year method. Di metode sum of the year ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu JAT atau jumlah angka tahun dan juga rate-nya, kayak gitu. Nah, dalam mencari nilai JAT, teman-teman perlu lihat misalkan asetnya itu punya perkiraan umurnya 4 tahun. Maka dalam mencari JAT, 4 tahunnya itu dicari dengan cara 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4, kayak gitu. Sehingga total 10 dong. Nah, untuk mencari rate-nya, teman-teman bagi tadi berapa tahun dibagikan dengan JAT-nya. Misalkan tadi kan awalnya 4 tahun tuh. Teman-teman bagi dengan 10. Jadi rate-nya 4/10. Kemudian pas mencari depresiasinya, teman-teman bisa pakai rumus rate dikali dalam kurung cost dikurangi residual value-nya. Rate-nya tadi teman-teman perlu note juga, kalau tahun pertama angkanya bisa 4/10, tapi di tahun-tahun berikutnya angka 4-nya itu harus teman-teman kurangi 1 seiring berjalannya periode. Jadi nanti di tahun kedua jadi 3, di tahun ketiga jadi 2, tahun terakhir jadi 1. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas yang namanya depletion. Nah, pengertian dari depletion adalah alokasi biaya dari sumber daya alam dengan basis tingkat ekstraksi atau produksi. Nah, depletion ini berbeda dari depresiasi, di mana kalau depresiasi, alokasi biayanya itu dilakukan atas aset yang produktif seiring berjalannya waktu. Nah, sedangkan pada depletion, alokasi biayanya berdasarkan unit yang terpakai. Jadi bisa disimpulkan kalau perbedaannya itu terletak pada habis atau tidaknya unit yang dipakai, kayak begitu. Berikutnya kita akan bahas impairment. Nah, impairment itu apa sih? Jadi definisi dari impairment adalah merupakan penulisan nilai dari aset jangka panjang yang dimana nilai wajarnya atau fair value-nya itu berada di bawah nilai carrying value-nya. Nah, nilai wajar itu pada dasarnya adalah harga pasar. Jadi maksudnya itu adalah ketika kita ingin menaksir nilai sekarang dalam satuan di masa depan, kita bisa pakai namanya market value. Tapi kalau market value itu tidak bisa digunakan, kita bisa menggunakan nilai wajar. Nah, kayak gitu. Jadi bisa dibilang nilai wajarnya itu merupakan cerminan dari nilai pasar. Jadi, apakah memungkinkan untuk membalikan penurunan nilai? Tentu mungkin ya. Tapi syaratnya adalah jika nilai wajar aset itu memiliki nilai di atas carrying value aset yang telah di impairment. Dan pastinya sudah dicatat di neraca. Kayak begitu. Kemudian kita akan membahas analyzing plan asset dan juga natural resources. Nah, jadi kan tadi telah kita bahas sebelumnya bahwa perusahaan itu akan cenderung menggunakan metode historical cost untuk mengukur nilai dari aset tetap yang dimilikinya. Namun, di balik kemudahan perusahaan itu dalam menggunakan historical cost ini yang digunakan secara berkala, ada dampak yang perlu ditanggung oleh perusahaan. Pertama, jika perusahaan ingin menilai nilai pengganti dari aset tersebut atau untuk menentukan kebutuhan masa depan untuk aset yang digunakan, apabila perusahaan pakai metode historical cost, cara mencari nilainya itu menjadi tidak relevan. Karena apa? Karena kan historical cost base-nya itu tetap di masa lalu, dan kita pengen cari nih nilai yang di masa depan. Gimana caranya perusahaan itu bisa nyari nilai masa depan kalau patokannya asetnya, nilai asetnya aja berada di masa lalu? Tentunya nggak bisa dong, nilai itu akan selalu berubah, apalagi kalau misalkan ke tanah misalkan. Tanah itu kan selalu naik gitu ya, ibarat kata. Nah, kalau misalkan pakai historical cost, tanahnya perusahaan masih ada di harga yang lampau. Padahal nilai yang sekarang, harga tanah itu bisa naik jauh gitu. Jadi perusahaan bisa kesulitan tuh untuk mengetahui berapa nilai pengganti asetnya itu. Misalkan dalam hal ini tanah gitu ya. Dan kemudian tidak bisa dibandingkan dengan laporan perusahaan yang berbeda-beda. Kenapa? Karena misalkan begini, kalau misalkan tadi kita dari contoh tanah saja itu, tanah itu akan terus naik, maka perusahaan lain tidak akan mau menetapkan
harga tanah mereka berdasarkan dengan historical cost dong, harusnya ya. Karena perusahaan juga mau untung juga apalagi bagi perusahaan yang emang investnya itu di tanah. Nah sekarang kalau misalkan perusahaan kita itu pakainya historical cost, mau dibandingkan dengan orang perusahaan lain, perbandingan jadi nggak apple to apple kayak begitu. Jadi sulit gitu untuk membandingkannya. Dan kalau pengen cari historical cost yang lain sih bisa ya, tapi kan kebanyakan di luar sana gitu perusahaan itu lebih berusaha mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dong daripada kalau historical cost. Dan yang terakhir adalah tidak terlalu berguna dalam mengukur opportunity cost of disposal. Jadi maksudnya itu apa? Jadi ketika kita ingin membuang atau menjual aset kan nanti akan keluar opportunity cost dong. Nah kalau perusahaan itu pakai nilai yang lama, seperti yang tadi saya bilang, nilai aset itu bisa berubah-ubah. Perusahaan jadi tidak tahu tuh berapa nilai aset di masa kini yang nantinya ngefek ke dalam perhitungan opportunity cost-nya. Jadi perusahaan nggak tahu tuh berapa opportunity cost yang ditimbulkan apabila ya jual asetnya tersebut. Padahal dia masih pakai nilai masa lampau. Jadinya kayak nilai-nilai yang abu-abu gitu. Jadi tidak bisa dikatakan nilai itu benar gitu loh. Nah selain itu kita kan juga tadi telah membahas namanya depresiasi dan juga impairment. Nah proses impairment itu kan menuntut banget tuh perusahaan untuk secara berkala meninjau perubahan-perubahan akan keadaan yang menyebabkan penurunan nilai atas aset tetapnya dong. Nah kalau pakai historical cost, perusahaan itu akan kesulitan tuh melakukan impairment. Karena kan yang tadi juga saya jelaskan, nilai aset akan selalu berubah. Impairment itu bergantung pada perubahan nilai aset secara periodik. Kalau pakai historical cost, gimana perusahaan melakukan impairment? Jadi di bagian analysis aset dan natural resource ini bisa kita simpulkan historical cost itu akan memberatkan perusahaan gitu. Nggak selalu akan memberikan dampak-dampak yang enak gitu. Tapi dalam hal-hal begini, misalkan dalam hal impairment, opportunity cost, perusahaan bisa kesulitan kayak gitu. Yang nantinya pasti kan merugikan perusahaan itu sendiri. Kemudian kita akan membahas mengenai analisis terhadap depresiasi dan juga deflation. Jadi pada bagian ini kita akan bahas tuh mengenai hal-hal apa aja sih yang perlu dianalisa terkait dengan depresiasi aset dan juga depreciation atas sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Pertama yang perlu kita analisa, umur manfaat dari perusahaan. Maksud saya aset si perusahaan. Jadi analisa terhadap umur manfaat aset itu dilakukan untuk memastikan apakah ada umur manfaat aset perusahaan yang direvisi oleh perusahaan itu. Maksudnya apa sih revisi? Ya diganti gitu. Terus kenapa perusahaan merevisi itu? Ya untuk mengkonfirmasi bahwa hal inilah yang menyebabkan perusahaan memiliki pendapatan yang lancar. Jadi ceritanya gini, ada contoh kasus namanya General Motor, di mana mereka memutuskan untuk merevisi umur manfaat dari aset tetap mereka. Nah nantinya revisinya itu akan membuat perusahaan itu lebih menghemat biaya depresiasi atas aset mereka. Kalau biaya depresiasi mereka makin rendah, perusahaan akan semakin menguntungkan dong, karena beban yang ditanggung itu menjadi lebih sedikit. Sesimpel kayak begini, misalkan aset kita beli equipment $20,000 misalkan, terus umur manfaatnya 5 tahun, berarti kan depresiasinya kalau pakai straight line kan 4.000 kan. Nah kalau misalkan umur manfaatnya kita perbesar, berarti kan nanti depresiasinya akan berkurang. Dan inilah yang dilakukan oleh si General Motor supaya beban mereka itu semakin rendah. Kemudian hal kedua yang perlu kita analisa adalah metode alokasi. Jadi kan tadi kita sudah banyak banget metode alokasi. Nah, analisa terhadap metode alokasinya itu dilakukan untuk menentukan perusahaan itu pakai metode alokasi apa dan juga tujuannya itu apa. Jadi mengenai metode alokasi ini ya, perusahaan itu bisa pakai metode-metode tadi kan, ada 4 tadi. Cuman kalau di PowerPoint ini saya tulisnya sebagai metode accelerate. Dimana kalau metode accelerate itu di dalamnya ada sum of the year, ada juga declining balance. Tapi intinya adalah apa yang mau digunakan oleh perusahaan ini, kayak gitu loh. Jadi yang pertama, misalkan perusahaan itu pakai metode garis lurus. Nah perusahaan bisa pakai metode garis lurus untuk laporan keuangan aja, atau untuk keperluan perpajakan aja, atau bahkan dua-duanya. Jadi kita itu melakukan analisa itu kita mesti tentuin tuh, baik itu perusahaan pakai metode straight line, pakai double declining, pakai sum of the year, atau metode lain.
perusahaan itu lakuinnya itu untuk bikin laporan keuangan aja atau untuk keperluan perpajakan dia supaya pajaknya itu lebih rendah, sehingga ya dia bisa dapat pengurangan pajak lah, kayak gitu. Ya, yang berikutnya kita akan melakukan analisa terhadap impairment. Jadi analisa yang kita lakukan ini berguna dalam menentukan 3 hal. Yang pertama, untuk menentukan apakah nilai yang di impairment itu sudah merupakan nilai yang sebenarnya. Jadi kita itu menentukan bahwa impairment yang dilakukan itu adalah sesuai dengan hasil yang telah diperhitungkan. Jangan sampai perusahaan itu mengganti nilai yang telah di impairment tersebut. Dan juga yang kedua, mengevaluasi ketepatan waktu dari impairment. Jadi kita itu harus memastikan kalau kegiatan impairment yang dilakukan oleh perusahaan itu sudah dilakukan tepat waktu dan jangan sampai terlambat, kayak begitu. Dan yang terakhir, kita itu harus analisa efeknya yang timbul dari impairment itu terhadap pendapatan perusahaan itu kira-kira apa gitu. Apakah akan membuat perusahaan itu menderita kerugian atau justru malah meningkatkan performa dari perusahaan, kayak begitu. Selanjutnya tentang intangible asset atau aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud itu apa sih? Itu adalah hak, istimewa, dan manfaat kepemilikan atau pengendalian. Dengan karakteristik umum, tingginya ketidakpastian manfaat dan tidak adanya wujud fisik. Nah, aset tidak berwujud ini seringkali tidak dapat dipisahkan dari suatu perusahaan atau segmennya. Nah, contohnya itu apa sih? Kayak hak paten, terus merek dagang, terus goodwill dan lain-lainnya, seperti itu. Selanjutnya itu adalah akuntansi aset tak berwujud. Nah, akuntansi aset tak berwujud itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, aset tak berwujud yang dapat diidentifikasikan, dan aset tidak berwujud yang tidak dapat diidentifikasikan. Nah, bedanya apa? Bedanya, kalau yang aset tak berwujud yang dapat diidentifikasikan ini, aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi terpisah dan dikaitkan dengan hak tertentu atau keistimewaan selama periode masa yang manfaat yang terbatas. Jadi contohnya itu seperti apa? Seperti hak paten, terus merek dagang dan lain-lain. Sedangkan aset tidak berwujud yang tidak dapat diidentifikasikan itu aset yang dapat dikembangkan secara internal atau bisa dibeli, namun tidak dapat diidentifikasikan dan seringkali memiliki masa manfaat yang tak terhingga. Contohnya apa tuh? Seperti goodwill, karena goodwill itu bisa dibeli. Itu. Selanjutnya tentang amortisasi barang tak berwujud. Nah, amortisasi barang tak berwujud itu pada kapitalisasi biaya aset tak berwujud yang dapat atau tidak dapat diidentifikasi. Nah, biasanya jangka masa manfaatnya itu tergantung pada dari jenis, kondisi permintaan, situasi kompetitif, hukum, kontrak, aturan atau batasan ekonomis lainnya. Nah, contohnya itu seperti hak paten. Karena hak paten itu hak milik yang diberikan pemerintah kepada investor selama periode tertentu. Jadi pemerintah tuh yang menentukan jangka masa manfaat dari hak paten kepada investor. Saya akan melanjutkan presentasi daily set. Selanjutnya adalah revaluasi aset. Sebelum saya melanjutkan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari revaluasi aset. Revaluasi aset adalah melakukan suatu penilaian kembali aset tetap perusahaan yang dikarenakan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau menurunnya nilai mata uang dalam negeri maupun luar negeri atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi. Dalam revaluasi aset itu mempunyai satu tujuan utama, yaitu agar perusahaan dapat melakukan perhitungan penghasilan dan biaya secara lebih wajar. Dengan begitu, hasil evaluasi aset bisa mencerminkan nilai dan kemampuan perusahaan yang sebenarnya. Contohnya itu seperti aset properti. Yang jelas, revaluasi aset harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap tersebut. Di dalam IFRS atau International Financing Reporting, perusahaan dapat memilih untuk melaporkan aset berwujud atau enggak yang berwujud.
di bawah model evaluasi. Terus di dalam model evaluasi juga memungkinkan perusahaan untuk secara berkala menilai ulang aset dan melaporkan pada nilai wajar, bahkan jika jumlah yang dinilai ulang lebih tinggi daripada nilai aset yang disusutkan, itu dapat dilakukan revaluasi aset. Ya, saya akan menjelaskan mengenai keuntungan suatu perusahaan jika menggunakan revaluasi aset. Yang pertama adalah meringankan kewajiban pajak. Yang kedua adalah menunjukkan posisi kekayaan yang wajar. Dengan kita menunjukkan posisi kekayaan yang wajar, itu lebih mudah mengambil suatu keputusan bagi suatu perusahaan atau para investor yang akan menanamkan sahamnya ke perusahaannya. Yang ketiga adalah menarik minat investor perusahaan. Lalu dengan kita menggunakan revaluasi aset, itu dapat meningkatkan kepercayaan para kreditor yang tentunya akan berdampak baik terhadap rasio keuangan perusahaan, terutama ditunjukkan kepada debt to asset ratio serta debt to equity ratio. Selanjutnya, walaupun di dalam revaluasi aset mempunyai suatu kelebihan atau keuntungan bagi perusahaan, tapi banyak juga perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan revaluasi aset. Di sini ada 3 alasannya. Yang pertama adalah perusahaan sebenarnya tidak mendapatkan aliran kas masuk saat melakukan revaluasi aset. Jadi perusahaan hanya melakukan window dressing atau hanya mempercantik portofolio performa laporan keuangan sebelum ditampilkan kepada klien ataupun kepada investornya. Yang kedua adalah jika terdapat selisih lebih atas revaluasi, maka perusahaan akan dikenakan PPh final sebesar 10% dan harus dibayar juga pada tahun tersebut. Dengan demikian, apabila perusahaan melakukan revaluasi dan setiap tahun harganya meningkat, maka perusahaan itu harus meningkatkan PPh sebesar 10% setiap tahunnya. Selanjutnya yang ketiga adalah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kenaikan nilai aset tersebut tidak memberikan aliran kas masuk ke dalam suatu keuangan di perusahaan. Ditambah lagi, untuk mengukur nilai wajar aset, perusahaan membutuhkan jasa penilai, sehingga akan menambahkan biaya pengeluaran. Ini akan menambah pemborosan bagi keuangan di perusahaan tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai accounting treatment atau perawatan akuntansi. Accounting treatment mempunyai pengertian itu seperangkat aturan yang meletakkan bagaimana melakukan atau membahas account dan bagaimana untuk menangani suatu transaksi tertentu. Di dalam IFRS memungkinkan aset untuk menulis dalam 2 keadaan terpisah. Yang pertama adalah perusahaan diperbolehkan untuk menilai kembali aset mereka di atas biaya historis atau biaya aslinya ketika diperoleh oleh perusahaan mereka yang terdepresiasi melalui penciptaan surplus revaluasi. Yang kedua adalah perusahaan diperbolehkan untuk mengembalikan penurunan nilai sebelumnya selama nilai tertulis tidak melebihi biaya historis yang terdepresiasi. Selanjutnya adalah model revaluasi atau revaluation treatment. Di dalam International Accounting Standards yang ke-16 memungkinkan perusahaan untuk mencatat nilai aset jangka panjang bahkan di atas biaya historis yang telah disusutkan. Untuk itu, perusahaan harus menggunakan model revaluasi untuk seluruh aset yang memiliki aset tertentu. Di bawah model revaluasi, perusahaan perlu memperkirakan nilai wajar dari semua aset kelas yang telah digunakan secara berkala dan terus menggunakan aset yang mencerminkan nilai wajar pada saat ini. Jadi di dalam model evaluasi, aset akan selalu dilaporkan pada nilai wajar mereka pada saat melakukan neraca. Terus di revaluasi berkala ini akan selalu terjadi surplus revaluasi. Surplus revaluasi itu adalah jumlah di mana nilai tercatat aset pada neraca melebihi biaya historisnya. Hal ini termasuk dalam ekuitas investor sebagai item terpisah. Jadi di sini keuntungan atau kerugian dari revaluasi berkala ini akan dimasukkan ke dalam laba bersih untuk periode tertentu. Sebaliknya, keuntungan atau kerugian ini akan langsung disesuaikan dengan ekuitas melalui eksklusi dalam pendapatan komprehensif periode tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah. Sekian dan terima kasih.